Ya, selamat pagi. Saya dengan Rinaldo Simon Lana Pesi atau biasa dipanggil Pesi. Saya akan menyampaikan Blue Ocean strategi dari Ciputra Life. Ciputra Life adalah anak usaha dari PT Ciputra International dan PT Tunas Andalan Pratama. Perusahaan ini dibentuk dengan visi untuk membangun masa depan yang lebih baik. Kami bergerak pada bidang industri asuransi jiwa dan tentunya dengan semangat untuk membentuk visi membangun masa depan yang lebih baik tersebut, kami hadir dengan produk-produk asuransi jiwa yang kami upayakan untuk bisa dapat membangun masa depan yang lebih baik bagi nasabah di Indonesia. Visi dan misi kami adalah seperti yang tertampil di layar, di mana salah satu core value kami adalah customer focus. Beberapa milestone kami tahun 2016, tepatnya di tanggal 16 Desember 2016, itu pertama kalinya kami mendapatkan izin usaha dari OJK, dan tepat di 2017, khususnya 1 Februari 2017, kami memulai perlindungan asuransi jiwa bagi nasabah. Kemudian di tahun 2018 kami meluncurkan saluran distribusi digital, di mana kami menjual produk-produk asuransi lewat kanal digital. Kemudian di tahun 2022, ini di mana kami pertama kalinya melakukan pencatatan laba komprehensif, tepatnya di 5 tahun operasional kami berjalan. Pada tahun 2023, 1 tahun setelah itu, ada pertumbuhan yang cukup besar terjadi di kami terima, lebih kurang 43%, dan kemudian kami juga menerima beberapa award dari Infobank, Media Asuransi, dan juga Warta Ekonomi. Selanjutnya di tahun 2024, ada saluran distribusi baru yang kami coba kembangkan, yaitu Corporate Solution, di mana kami mulai masuk dan merambah ke asuransi kesehatan kumpulan atau employee benefit. Sampai dengan saat ini kami berjalan, lebih kurang inilah produk-produk yang kami tawarkan kepada masyarakat Indonesia. Produk utama kami adalah produk-produk asuransi jiwa kredit yang berhubungan dengan uh, kredit pemilikan rumah maupun kredit pemilikan kendaraan. Kami sudah bekerjasama dengan lebih dari 20 bank buku 1 sampai dengan buku 4, dan lebih kurang ini adalah bank-bank partner yang sudah bekerja sama dengan kami. Sejauh ini, kalau kami coba membuat bisnis model kanvas bagi Ciputra Life, maka yang kami coba lakukan pada improvement bagi Ciputra Life adalah dengan melakukan inovasi pada kustomisasi pelayanan sesuai dengan demografi pada asuransi jiwa kredit sebagai produk utama kami. Kalau kita coba telah lagi proses asuransi jiwa kredit itu terjadi, khususnya dalam pembelian rumah secara KPR, maka sebenarnya proses keputusan untuk mendapatkan asuransi jiwa kredit tersebut itu hampir di proses akhir, di mana biasanya nasabah sudah melalui rangkaian proses terlebih dahulu, mulai dari developer hingga proses kredit di bank, sampai akhirnya kami memberikan perlindungan asuransi jiwa kredit bagi nasabah. Pada proses tersebut, ada beberapa pain points yang nasabah alami, yaitu seperti pengetahuan tentang produk yang dibeli oleh nasabah, kemudian kesulitan atau tantangan untuk mengisi aplikasi yang harus mereka lakukan, serta pembubuhan tanda tangan yang masih harus dilakukan pada form hard copy, lalu setelah proses yang juga terkesan cukup lama. Dari beberapa hal tersebut, ada beberapa ide kreatif yang kami coba lakukan, yaitu membagi beberapa segmen nasabah, seperti misalkan customer segmen pertama untuk Gen Z dengan beberapa rencana proposisi inovasi yang kami coba lakukan, seperti penggunaan aplikasi, video ringkas inovasi produk layanan, penggunaan AI, dan juga robot call. Nah, dari beberapa segmentasi ini kami coba telaah lagi hal-hal yang bisa kami coba lakukan terhadap segmentasi tersebut. Hal ini masih berupa ide,
belum sepenuhnya kami implementasikan. Lalu dalam beberapa kesempatan ke depan, kami fokus kepada beberapa inovasi yang akan kami coba lakukan di dalam Ciputra Life. Yang pertama yaitu kami bisa memaksimalisasi penggunaan kecerdasan buatan atau AI pada setiap lini proses operasional di Ciputra Life, yang tujuannya tentu saja untuk mempersingkat proses, untuk memberikan kualitas yang lebih baik dari proses-proses yang berjalan saat ini. Kemudian proses Creative Life yang saat ini berjalan, ada beberapa ide yang akan kami lakukan untuk bisa memberikan pengalaman yang lebih baik bagi nasabah. Selanjutnya, harapan kami adalah adanya sistem yang terintegrasi dengan customer relationship management, sehingga kami bisa mengetahui titik-titik pertemuan dengan nasabah dan juga kami bisa memberikan layanan lebih maksimal kepada setiap nasabah sesuai dengan preferensi mereka masing-masing. Lalu yang terakhir adalah pengembangan adanya web portal atau customer portal bagi nasabah, sehingga nasabah lebih mudah untuk bisa berkoordinasi dengan kami. Detail daripada beberapa pengembangan tersebut, seperti misalkan penutupan proses asuransi dengan AI, di mana kami bisa membuat semacam scoring model untuk memproses seleksi risiko lebih cepat, ataupun pada proses klaim asuransi, evaluasi-evaluasi dokumen yang masuk untuk kami telaah, itu bisa dilakukan proses deteksi dokumen ataupun deteksi fraud dengan lebih cepat dengan bantuan AI tersebut. Dan beberapa proses layanan lainnya. Pada proses pengembangan asuransi jiwa kredit, ada beberapa hal yang bisa kami lakukan seperti misalkan kami menggunakan API bagi partai-partai yang sudah ready, lalu kemudian kami menggunakan optical character recognition untuk uh, melakukan proses pengenalan karakter pada dokumen fisik yang diberikan. Begitu pula jika nasabah mewajibkan kami menggunakan aplikasi mereka, kami bisa menggunakan ataupun mentranslate data ke dalam bentuk XML untuk kami bisa langsung tindak lanjuti sebagai data yang kami proses lebih lanjut dalam sistem. Untuk proses customer relationship management, kami juga melakukan beberapa hal seperti customer 360 profile, lalu lead opportunity management, campaign management, service management, juga policy life cycle integration, serta sales CRM portal. Pada pengembangan dalam sisi customer web portal, beberapa yang juga dapat kami lakukan seperti yang tertampil di layar. Nah, ada juga strategi canvas yang kami coba lakukan. Kami menelaah ada beberapa uh, uh, perusahaan-perusahaan yang juga merupakan uh, pesaing-pesaing dari kami seperti BCA Life, MSIG Life, dan juga Afris. Aspek yang kami coba lakukan adalah seperti kecepatan proses seleksi risiko atau underwriting, kemudian aplikasi, digitalisasi pada proses end-to-end, integrasi bank dan developer, serta adanya transparansi informasi produk, juga customer experience yang lebih baik, fleksibilitas dan kustomisasi pada pelayanan maupun produk, serta kemudahan klaim, harga atau premi yang bersaing, dan bagaimana kami menindaklanjuti after sales proses dan juga engagement dengan nasabah. Ketika kami coba mapping hal ini, maka kami bisa mengambil posisi yang lebih baik daripada beberapa kompetitor kami dengan melakukan beberapa improvement yang tadi kami sebutkan sebelumnya. Juga kalau kami mencoba melakukan strategi IRC, maka yang pertama kami bisa mengeliminasi hal-hal yang sifatnya seperti masih berbau manual, proses-proses penjelasan yang sifatnya verbal, proses underwriting berlapis dan repetitif, serta ketergantungan penuh pada human call. Karena hal-hal tersebut menimbulkan SLA yang lebih lama, resiko mis-selling, ketidakefisienan proses, dan juga proses yang lebih mahal biayanya. Lalu kami juga bisa melakukan reduce atau pengurangan. Elemen yang bisa kami kurangi tentunya seperti SLA proses, kompleksitas dokumen pengajuan, biaya-biaya operasional seperti manual printing, pengiriman fisik, dan juga ketergantungan pada sales bank. Alasan strategisnya tentu dengan proses percepatan melalui AI,
lalu kemudian proses dengan e-application, pengalihan kepada e-policy dan digital delivery, serta penguatan self-service dan digital journey, itu tentu saja akan memberikan experience kepada nasabah yang lebih baik, biaya yang lebih terjangkau, serta proses yang lebih seamless buat nasabah. Berikutnya, kami juga bisa meningkatkan beberapa hal yang kami bisa tingkatkan seperti kecepatan proses atau approval, transparansi informasi produk yang lebih baik, customer experience end-to-end yang lebih baik buat nasabah, kemudian proses claim dan tracking, serta integrasi dengan bank dan developer. Tentunya jika kami melakukan ini, maka ada diferensiasi yang lebih baik bagi kami dibandingkan dengan para kompetitor. Selanjutnya, kami juga bisa meng-create hal-hal baru, seperti application yang terintegrasi dengan video edukasi terhadap produknya, AI-based underwriting dan risk scoring, robot call dan chatbot onboarding, customer web portal atau mobile app, CRM dengan customer 360 view, juga digitally policy life cycle management, di mana nilai-nilai inovasi ini tentunya akan memberikan pengalaman yang berbeda bagi nasabah dan tentunya itu akan membuat mereka memilih kami. Selain itu, six pathways yang juga bisa kami kembangkan untuk sebagai strategi Blue Ocean strategi kami adalah yang pertama, kami look across alternative industries. Kami bisa menggabungkan kecepatan fintech dengan keamanan bank dan perlindungan asuransi sebagai proses end-to-end digital credit life yang baik buat nasabah. Sehingga Ciputra Life bisa dikenal bukan hanya sebagai atau sekedar sebagai asuransi belaka, tetapi juga enabler pelindungan kredit digital. Yang kedua, yang kedua adalah look across strategies groups, di mana posisi baru Ciputra Life adalah hybrid digital insurer for credit life. Kami bisa menggunakan AI underwriting yang memproses lebih cepat, lalu uh, membantu manusia untuk uh, memberikan pelayanan lebih spesial kepada nasabah, juga menggunakan robot call dan juga CRM untuk mass segment. Value leap-nya adalah kecepatan dan pengalaman secara fintech dan juga trust compliance setara dengan bank. Yang ketiga adalah look across the chain of buyers, di mana inovasi cepat life adalah uh, edukasi langsung kepada nasabah akhir melalui video ringkasan informasi produk, juga e-application yang bisa nasabah isi mandiri, serta penggunaan customer web portal. Dampak strategisnya tentu saja mengurangi mis-selling, uh, menggeser persepsi asuransi dipaksakan menjadi asuransi dipahami. Lanjutnya, pet yang keempat adalah look across complementary product dan services. Kami bisa membuat ekosistem baru buat Ciputra Life, di mana adanya customer portal, uh, tracking polis dan klaim yang lebih baik, reminder premi kepada nasabah, edukasi dan engagement yang lebih baik, CRM, customer 360 view, dan juga adanya loyalty dan reward. Nilai baru ini maka bisa memberikan pengalaman yang lebih baik buat after sales bagi nasabah. Kelima adalah look across functional emotional appeal, yaitu pendekatan kami adalah emotional insurance atau transparansi produk dan juga kepastian klaim bagi nasabah, perlindungan keluarga dan juga visual education dan personalisasi communication bagi nasabah. Transformasi lainnya adalah dari produk wajib KPR menjadi perlindungan masa depan bagi keluarga. Keenam yang merupakan terakhir bagi strategi Blue Ocean, strategi Ciputra Life adalah look across time atau trends. Tren utama saat ini sudah banyak menggunakan digitalisasi dan juga penggunaan AI. Maka langkah-langkah proaktif yang bisa kami lakukan, kami bisa menggunakan AI-based risk scoring, auto underwriting, digital policy life cycle, CRM customer portal, juga keunggulan waktu yang lebih baik. Sehingga Ciputra Life bisa bergerak sebelumnya dan menjadi pemimpin pada industri ini. Demikian paparan terkait Blue Ocean Strategi Ciputra Life yang bisa kami sampaikan. Selamat pagi.